Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita tetap harus lebih takut Tuhan Yesus daripada apapun juga. Bukan berarti kita boleh sembrono, tidak. Kita tetap berjaga-jaga. Tapi rasa hormat dan takut kita tetap pada Tuhan Yesus, bukan kepada virus ini, walaupun kita tetap berjaga-jaga. Rajin berdoa bagus, doa pagi, doa siang, doa malam. Ya kapan kerjanya kalau doa terus? Doa puasa bagus, bahasa roh luar biasa, baca Alkitab setiap hari sekian pasal, hebat. Tapi tanpa penundukan diri mutlak di hadapan firman itu, maka semua aktivitas rohani kita tidak akan jadi apa-apa. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Rajaku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku, bagi Yesus Tuhanku. Engkau periksa hati kami Tuhan, temukan dari dalam hati kami tidak ada yang lain selain Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami mau taat kepadamu. Kami mau mempercayai Bapa 100%. Kami mau mengikuti tuntunanmu. Temukan itu dalam hidup kami. Dapati dalam hati dan pikiran kami bahwa kami hanya berkata ya pada kehendak-Mu. Roh Kudus pembimbing kami untuk membawa kami, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Lakukan semau-Mu, Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk janji yang tidak ada yang batas. Terima kasih Bapa. Betapa bahagianya, betapa bangganya kami menjadi milik-Mu. Terima kasih. Haleluya. Hanya Engkau yang layak terima pujian. Hanya Engkau. Hanya Engkau. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu. Di hari yang kedua, bulan yang kedua tahun ini, kami masih dapat kesempatan untuk beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Walaupun hanya lewat sosial media, Zoom, Facebook, Instagram. Tetapi kami percaya kehadiran Bapa tidak bisa dibatasi oleh jarak, oleh waktu dan semuanya. Terima kasih. Khususnya anak-anak-Mu Bapa.
yang sedang isolasi mandiri karena virus ini. Papa hadir di kamar masing-masing, di tempat tidur masing-masing ketika kami sedang menanti. Terima kasih Bapak. Kami mohonkan ampun untuk manusia-manusia jahat yang menciptakan virus ini. Ampuni mereka. Dan kami minta kalau boleh segera Tuhan bongkar dan buka. Sehingga dunia tahu perlindungan-Mu nyata untuk kekasih-kekasih-Mu, untuk biji mata Tuhan. Perlindungan-Mu nyata untuk kami. Yakinkan anak-anak-Mu kalau sampai ada yang terpapar, bahwa ini tidak bahaya, justru ini waktu yang baik. Kami meninggalkan semua kesibukan kami, aktivitas kami, hanya menyendiri dengan Tuhan saja. Terima kasih. Bapa, biarlah kehendak-Mu di surga nyata buat kami. Waktu kami merenungkan firman-Mu. Para gembala dari jemaat Intermark ini urapi, pakai, lindungi mereka bersama keluarga. Semua pelayan di GB Intermark ini Tuhan pakai, Tuhan lindungi juga. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Sungguh kami mengakui sekalipun banyak hal yang kami tidak mengerti. Tapi kami mau tetap ikut apa yang Tuhan katakan. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah kehendak-Mu di surga jadi buat kami saat ini. Kami mau belajar. Berkati semua alat yang dipakai. Dikuduskan semua jaringan internet juga. Sehingga semua kami boleh belajar dengan baik. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Semua saudara ngikuti di rumah. Dimanapun juga saudara berada. Luar biasa. Saya bersama istri ada di GB Intermark. Di BSD di Tangerang ini. Makasih untuk para gembala yang memberi kesempatan untuk saya boleh berbagi saat ini. Baik, puji Tuhan. Mari kita merenungkan. Sebuah fakta yang kita memang sudah lihat, fakta ini mengerikan sekali. Nah, kita nggak bahas masalah virus ini. Terserahlah mereka mau kasih nama apa saja, urusan mereka. Tapi tetap satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Itu lebih daripada nama apapun juga. Amin. Maka itu mari kita mengaku dengan jujur. Maaf saya harus katakan ini. Siapa yang masih lebih takut Omikron daripada takut Tuhan Yesus? Jujur ya, jujur jawab. Saya ulangi lagi. Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita sebagai anak-anak Bapa di surga, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita tetap harus lebih takut Tuhan Yesus daripada apapun juga. Bukan berarti kita boleh sembrono, tidak. Kita tetap berjaga-jaga. Tapi rasa hormat dan takut kita tetap kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada virus ini. Walaupun kita tetap berjaga-jaga. Dalam kondisi seperti ini saudara. Maaf, saya tidak nakut-nakutin, tidak. Dalam kondisi seperti ini. Tidak ada satupun yang bisa menjamin. Masker yang kita pakai, cari masker yang paling mahal sekalipun. Vitamin-vitamin, suplemen, obat-obatan yang kita konsumsi. Enggak menjamin. Ada yang cuci hidung, cuci tenggorokan. Aduh, hari-hari ini kalau baca berita itu, aduh. Maka itu banyak orang hidungnya tambah besar. Karena maaf ya, intermezzo saja. Pokoknya takut Tuhan lebih daripada takut apapun juga. Saudara, satu-satunya bukti bahwa siapa yang kita takuti. Saya ulangi, satu-satunya bukti siapa yang kita takuti. Gampang, ya kepada siapa kita lebih takut, itu saja.
Kalau saudara lebih takut Omikron, berarti saudara tunduk pada Omikron. Kalau kita mengambil keputusan lebih takut kepada Tuhan, berarti kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Itu saja cara memeriksa hidup kita. Nah, bagaimana cara kita bisa membuktikan bahwa kita lebih takut Tuhan daripada yang lain? Gampang. Saudara hidup tergantung perkataan siapa. Ketika kita lebih mempercayai berita-berita yang berseliweran hari-hari ini, berarti kita lebih menghormati berita itu. Tapi kalau kita lebih percaya apa kata Tuhan, bukan apa pendapat orang. Tapi heran loh, maaf jangan marah. Orang-orang bodoh kok nggak berkurang malah banyak, maaf. Dalam hal apa kebodohannya? Dalam hal lebih takut nanti orang ngomong apa. Nanti kalau aku begini, terus orang itu begitu. Ngapain? Itu orang yang sombong sekali. Hidupnya diatur oleh apa kata orang. Seharusnya hidup kita diatur oleh apa kata Tuhan. Bukan apa kata orang. Ayo hari ini kita belajar. Penundukan diri kita mutlak kepada firman Tuhan. Bukan kepada siapa-siapa. Kalau saudara dan saya menemukan diri kita bahwa kita tunduk dan hormat pada firman Tuhan, maka firman itu yang menjagai dan melindungi kita. Tapi kalau kita lebih percaya kepada berita-berita yang berseliweran tentang virus ini, kita lebih diatur oleh kata orang. Nanti orang tuh ngomong apa? Kalau aku begini, nanti dia berpendapat apa? Berarti saudara tunduk pada orang itu dan tunduk pada berita itu. Jujur, hanya kita dengan Tuhan yang tahu kita lebih takut dan tunduk kepada siapa. Mari kita belajar dari seorang yang bukan orang Israel, tapi imannya luar biasa terhadap firman Tuhan. Konsep ini yang kita harus miliki. Mari kita buka Lukas pasal 7. Lukas pasal 7. Mulai ayat yang keempat kita baca. Lukas 7 mulai ayat 4. Mereka datang kepada Yesus. Dan dengan sangat mereka meminta pertolongan Tuhan Yesus. Masih ingat? Siapa ini? Perwira atau jenderal penguasa Kapernaum. Berarti dia warga negara Roma. Kalau dia warga negara Roma, berarti dia penjajah Israel. Berarti orang ini gak disukai oleh orang Israel. Tapi aneh, para tua-tua Yahudi itu sahabat dia. Maka itu ketika salah seorang budaknya yang dia sangat sayangi hampir mati. Ya mungkin kalau zaman sekarang kena COVID lah gitu istilahnya ya. Hampir mati. Dia pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Lalu dia minta sahabat-sahabatnya tua-tua Yahudi ini untuk memanggil Tuhan Yesus. Masih ayat 4? Ya maaf. Karena ayatnya dia di atas saya. Jadi saya melihatnya ke atas. Saya ulangi, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, Tuhan Yesus, ia layak engkau tolong. Kenapa layak ditolong? Lihat ayat 5. Ada penjelasan. Sebab ia mengasihi bangsa kita. Nah, karena yang bicara ini tokoh-tokoh Yahudi, agama Yahudi. Berarti orang itu bukan sebangsa. Betul ya? Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami, sinagog. Wih, berarti luar biasa. Oke, kita kembali ke ayat 2. Dari mana orang ini tahu? Ya, ini keadaannya ayat 2. Di situ ada seorang perwira
yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras, enggak main-main, hampir mati. Nah, ini sebuah kondisi yang luar biasa. Kalau dia penjajah, jenderal lagi, coba renungkan. Sangat mudah buat dia, cari budak lain, budak baru, dia bisa beli. Maka itu ngapain ketika salah satu budaknya sakit keras hampir mati, kok dibela-belain? Nah, sikap hati ini yang membuat surga itu berkenan kepada perwira yang bukan orang percaya secara darah Yahudi. Saya ingin menekankan hal ini. Di tengah pandemik yang makin gila ini, ternyata orang pelit dan orang egois makin banyak. Mudah-mudahan yang sadar bertobat. Saya ulangi, di masa pandemik, di masa susah ini, orang pelit dan orang egois ternyata makin banyak. Enggak mau tahu tentang kesusahan orang lain. Walaupun tahu tapi pura-pura tidak tahu. Maaf. Salah satu penilaian surga terhadap anak-anaknya, terhadap murid-muridnya. Salah satu cara surga menilai. Lihat ayat 3 di Lukas 7 ini. Berapa besar perhatian saudara kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam perjalanan tadi dari Jakarta menuju BSD, di dalam mobil, saya lagi ngurus seorang. Ada seorang ibu rumah tangga, dia guru, dia pelayanan, ada di Jayapura. Saya enggak kenal. Nah, ternyata dia sering ikut. Saya mengajar tiap Senin, Rabu, Jumat jam 9 WIB. Nah, karena dia sering ikut, lalu dia telepon saya. Aduh, kasusnya sangat menyedihkan. Ada teman baiknya pengurus yayasan Kristen loh saudara. Mendapat bantuan cukup besar. Nah, dia tidak tahu karena memang dia biasa menandatangani surat-surat itu. Nah, seperti biasanya ternyata ada yang jahat. Ya, kalau sudah tanda tangan nggak bisa diapa-apain. Dia mau pakai alasan saya nggak tahu segala macam. Akhirnya dia masuk. Nah, 3 anaknya masih kecil. Nggak tahu kalau mamanya sedang di penjara. Nah, tadi ini suaminya yang telepon. Memang saya lagi cari suaminya ini. Ternyata anak-anak mereka nggak bisa bayar sekolah. Tuhan kerja luar biasa. Saya lagi mikir itu. Maka itu saya ingin katakan. Penilaian Tuhan di masa COVID yang merajalela ini. Hati saudara untuk sesama itu sebesar apa perhatiannya. Perwira ini sangat memperhatikan budaknya yang hampir mati. Padahal secara kemampuan, fasilitas, dan kedudukan, dia sangat bisa mencari budak baru kalau yang ini mati. Maka itu ingat, di masa pandemik ini jangan bertambah egois dan bertambah pelit, jangan. Ayat 4, kenapa dia bisa mencari Tuhan Yesus? Oh, ayat 3, maaf. Tadi ayat berapa ya? Ini ayat 3. Perhatikan kalimat pertama. Ketika perwira itu ngapain? Mendengar tentang Yesus. Ini yang saya tekankan dari awal tadi. Perkataan siapa, suara siapa, tulisan siapa yang kita dengar dan kita perhatikan. Ingat Roma 10:17. Iman datang karena pendengaran. Dan pendengaran kita karena firman Kristus.
Semua kita yang namanya manusia pasti ada dua hal ini. Katanya itu loh, katanya. Betul tidak? Seringkali gitu, katanya itu loh, katanya. Nah ini intermezzo saja. Selama pandemik ini, saya banyak mendorong orang yang mau menikah. Mumpung ada COVID, menikah itu murah. Enggak undang banyak orang. Loh betul tidak? Cepetan. Nah, tadi pagi saya masih ngurus satu pernikahan nanti bulan Maret. Enggak usah pakai undangan. Disebarkan, masukkan Facebook saja. Sehingga kalau ada yang enggak tahu, enggak bisa marah. Berarti kamu enggak lihat Facebookku. Karena kalau saudara undang-undang orang, kan pasti ada yang dipilih bukan? Ayo. Nah mungkin saudara undang semua yang saudara kenal. Sekaya apa itu? Nah, bagaimana perasaan kayak diundang? Ngerti ya maksudnya? Nah, maka itu mau pengendal COVID cepat menikah, murah. Oke, dengar. Nah, maka itu banyak orang, katanya itu loh, kata orang. Ini yang pertama ya, katanya. Yang kedua, seringkali berkata, nanti orang ngomong apa? Kalau kita menikah enggak ngundang orang. Nah, orang ngomong apa? Ya terserah. Nah, seringkali kalau saya ngajarkan ini ya mau ditiru boleh enggak juga enggak apa-apa, terserah saudara. Saya punya prinsip begini, kalau ada orang mau menikah dan enggak pakai undang-undang, pasti ada yang ngomel. Apa kamu enggak malu? Anakmu mau menikah, kamu kan kaya, kok enggak undang-undang? Kenapa enggak pakai pesta? Saya ajari jawab. Oh, yang pengen pesta kan kamu. Ya udah kamu buat pesta, kami yang datang. Ayo mau enggak? Loh, betul tidak? Ngapain hidup karena kata orang? Maka itu prinsip ini penting. Apa kata Tuhan? Karena firman itu yang menunjukkan kita ini tunduk kepada siapa. Jadi kalau saudara hidup karena kata orang, malu dong nanti orang ngomong apa. Aduh nanti kalau ketahuan ternyata aku nggak di sini tapi di situ. Nanti orang ngomong apa. Capek ngadepi orang hidup kayak begitu. Orang itu berarti hidupnya terganggu dengan apa kata orang. Rugi. Kembali ke ayat 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ada tindakan. Apa tindakannya? Ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Luar biasa. Ini respon iman. Masih ingat Yakobus menulis, iman tanpa perbuatan itu mati. Saudara berkata, aku percaya, tapi penakut. Berarti imanmu mati. Hanya percaya, tapi enggak ada perbuatan. Perwira ini percaya, maka itu dia bertindak. Wih, luar biasa. Ayat 5. Tadi sudah ayat 5 belum ya? Oh, ayat 6 sekarang. Lihat ini. Lalu, nah ini hebatnya Tuhan Yesus. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu. Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya. Nah ini Tuhan Yesus bingung. Diminta, dia datang, dekat rumahnya ditolak. Tuhan, saya langsung ganti kata Tuhan. Ini yang luar biasa. Jadi perwira ini sudah menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan. Walaupun, ayo kita bongkar. Jarak peristiwa ini sampai Tuhan Yesus menjadi Tuhan, itu ternyata masih jauh sekali. Harus melewati berapa peristiwa. Kapan Tuhan Yesus menjadi Tuhan? Menurut firman Tuhan, setelah dia naik ke surga, lalu ada pengakuan
Inilah Tuhan. Masih ingat khotbah Petrus di Kisah Rasul 2. Nah, saudara bayangkan. Dari peristiwa perwira ini, kita pelan-pelan hitung saja. Ya, Tuhan Yesus harus melewati pengkhianatan dulu. Setelah dia khianati, dia ditangkap. Setelah ditangkap, dia diadili dengan tidak adil. Sudah diadili dengan tidak adil, dia disiksa sampai hancur. Betul, masih ingat semuanya itu? Setelah disiksa, dia harus mikul salibnya yang sekian puluh kilogram berat kayu itu. Naik ke bukit, bukan jalan datar. Sudah sampai ke bukit, dia sudah enggak makan dari kemarin malam. Dia dipaku berjam-jam sampai mati. Belum selesai. Masuk ke dunia alam maut. Turun ke kerajaan maut. Tulisan Petrus. Mati. Wih, dahsyat. Dibangkitkan. 40 hari masih ada di dunia ini. Lalu baru dia naik ke surga. Nah, setelah dia naik ke surga itu baru dia itu Tuhan atas segala Tuhan. Dan Raja atas segala Raja. Tapi perwira ini sudah menyebut Tuhan. Walaupun dalam bahasa Indonesia Tuhan, saudara cari bahasa Jawa, bahasa apa saja. Lord, Master, Gusti. Ini yang membuat Tuhan Yesus kaget. Hah? Engkau mengakui aku Tuhan? Ini hal kedua. Hal pertama tadi di masa yang makin gawat di dunia ini. Hati saudara terhadap sesama bagaimana? Perwira ini sanggup cari budak baru. Mau berapa banyak dia sanggup. Kaya, punya otoritas, punya kedudukan. Tapi dia berjuang untuk yang satu mau mati ini. Cek hati saudara hari-hari ini terhadap sesama manusia bagaimana. Maaf, hari Sabtu pagi yang lalu, ya, ini kan hari Rabu, Sabtu. Saya diajak oleh satu keluarga untuk makan di sebuah tempat di daerah Jalan Sabang, ya, Jakarta. Waduh, tempatnya bagus, masih bangunan zaman Belanda, enggak pakai AC, jadi enak, jadi terbuka. Waduh, makanan juga enak. Nah, di situ Tuhan ketemukan saya dengan seorang karyawan yang baru 3 minggu kerja. Dia masih bingung dengan Jakarta. Dia dari pulau lain, Muslim. Dan Roh Kudus gerakkan saya untuk menolong anak ini. Akhirnya saya minta nomor teleponnya. Nah, demi ketemu dia, hari Minggu siang, ya, setelah pagi itu saya 3 kali pelayanan bersama istri saya, bersama anak saya balik ke kafe itu lagi, ke tempat itu hanya untuk ketemu. Sudah, saya makin kenal dia. Nah, tadi ini saya balik ke sana lagi. Ada pertemuan dengan wartawan Kristen Indonesia. Oh, ternyata dia enggak masuk. Lalu saya telepon. Oh, begini-begini masalahnya. Nah, terus saya ketemu manajernya. Ya, saya ngomong sedikit tadi itu, iya dia itu ada masalah. Masalahnya dia itu belum punya nomor tabungan. Nah, ini nanti kalau dia mau gajian harus masuk ke nomor tabungan karena itu urusan pajaknya. Terus gimana? Ya udah, ya terserah dia. Saya langsung telepon. Besok kamu masuk kerja jam berapa? Jam 11. Jam 12. Oke. Akhirnya dia manggil saya papa. Papa bisa enggak nunggu saya antar saya ke bank juga. Karena dia sudah punya KTP, cuma dia enggak punya uang muka. Jadi besok saudara saya harus ke tempat dia kerja, 2 jam sebelum dia masuk, saya akan ajak dia ke bank. Untuk saya bukakan nomor tabungan buat dia. Nah tadi manajernya namanya Ibu Ruth, kebetulan orang Kristen. Dia heran, kenapa Bapak sampai ngurus dia seperti itu?
Ya karena dia anak yang gak punya ayah. Wih, dia kaget. Hal kecil, tapi berguna buat seorang. Maka itu yang pertama harus tahu bagaimana hati saudara untuk sesama. Yang kedua adalah hal ini. Saudara memposisikan Tuhan Yesus itu sebagai siapa dan sebagai apa? Perwira ini memposisikan Yesus itu sudah sebagai Tuhan sebelum surga melantik dia jadi Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Perwira ini sudah mendudukkan, memposisikan Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Padahal surga belum melantik dia jadi Tuhan. Ngerti nggak kalimat ini? Maka itu lompat dulu. Ayat yang ke-10. 9. Lihat ayat 9. Kenapa Tuhan Yesus berkata begini? Lukas 7 ya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu. Nah, nanti kita akan bongkar perkataannya itu apa. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Apa yang diherankan? Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Yesus, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini bukan belum loh. Tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudara mau tahu? Bahkan murid-muridnya pun belum mengakui Yesus itu Tuhan. Karena memang pekerjaannya belum selesai di bumi. Maka itu perhatikan. Ini hal kedua. Mulut bisa berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan. Sampai berbusa mulut ini ngomongin Tuhan. Tapi yang penting adalah sikap sehari-hari. Apakah betul Yesus Tuhan buat hidup saudara? Tanyakan itu. Apa arti kata Tuhan? Ada 2 kalimat. Catat yang belum pernah tahu. Yang sudah pernah tahu, renungkan kembali dan ngecek hati kita. Kata Tuhan itu ada di 2 kalimat. 1. Penguasa, pemilik tunggal atas hidup kita. Pemilik tunggal. Berarti tidak boleh kita dimiliki oleh yang lain. Apalagi kalau sampai ada yang dimiliki ketakutan. Karena diri kita takut. Aduh, nanti orang ngomong apa? Capek hidup seperti itu. Pemilik tunggal atas hidup ini. Kalimat kedua, siapa itu Tuhan? Penguasa mutlak atas hidup. Percayalah. Kalau hari ini waktu kita mendengar firman ini, setiap kita betul-betul enggak cuma ngomong di mulut Tuhan, Tuhan. Tapi dibuktikan dengan sikap pemilik tunggal Yesus untuk hidupku, penguasa mutlak. Artinya kita melangkah bagaimanapun juga. Tetap harus tunggu komandonya. Kembali ke ayat 6. Ya, lihat. Setelah dia ngomong Tuhan. Ya, mengatakan kepada Yesus, Tuhan, janganlah bersusah-susah. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Alasannya apa? Ini poin ketiga untuk saudara dan saya menjadi pemenang di zaman yang kacau seperti ini. Ayat 7. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ayat 7. Ini alasannya. Jujur, setelah kita baca ayat 7 dan ayat 8 Lukas 7 ini. Saya minta masing-masing kita memeriksa diri.
Apakah betul kita seperti itu? Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Nah tadi minta. Akhirnya dia sadar karena engkau itu Tuhan. Pemilik tunggal atas hidupku dan penguasa mutlak. Jadi aku enggak layak untuk Tuhan datang ke rumahku. Tetapi katakan saja sepatah kata. Nah, ini hal ketiga. Yang pertama tadi, periksa bagaimana hati saudara terhadap sesama. Nomor 2, Yesus itu siapa buat saudara? Perwira ini sudah mengakui Yesus itu Tuhan. Padahal surga belum melantik Yesus jadi Tuhan. Masih jauh. Ingat tadi urutan-urutannya. Yang ketiga. Ini luar biasa. Ulangi lagi ayatnya. Tetapi katakan saja sepatah kata. Lagi sekali. Hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Kata-kata siapa yang kita lebih percaya dan taati. Dengar kalimat ini. Hanya pribadi kita masing-masing dengan Tuhan Yesus saja yang tahu. Saudara dan saya dalam hidup ini tergantung perkataan siapa. Lagi sekali. Katanya itu loh, katanya. Yang kedua, nanti orang ngomong apa? Kok orang enggak sadar-sadar ya sudah umur berapa, sudah berapa tahun. Itu orang sombong. Kalau takut orang ngomong apa. Enggak mau ketahuan kalau dia salah. Kenapa takut masalah ya salah. Jangan sombong. Ini poin ketiga. Cukup katakan sepatah kata saja. Saudara lihat berapa waktu terakhir ini sosial media. Wih, keren loh. Ternyata semua perkataan orang tercatat. Jadi ribut. Lihat yang terakhir ini gak selesai-selesai. Ngomong apa orang itu tentang Kalimantan. Wih, seru itu. Hanya ngomong. Ngerti gak maksud saya? Kalau perkataan orang bisa menggemparkan dunia, seharusnya perkataan Tuhan lebih hebat lagi kita percayai. Maka itu penting sekali kita mempercayai perkataan siapa. Perwira ini memposisikan Yesus sebagai Tuhan dan dia lanjutkan, cukup katakan sepatah kata saja. Budakku yang mau mati ini sembuh. Ini iman di dalam firman. Saya ulangi, perwira ini melakukan iman di dalam firman. Cukup katakan sepatah kata saja. Itu perkataan Tuhan. Ayo saudara kita buat sesuatu. Maaf saya cuma cerita. Hari Minggu yang lalu ini Rabu. Saya melayani di 3 gereja. Semuanya GPDI. Pagi-pagi ada di Pasar Rebo. Pasar Rebo. Ya. Lalu siang di Tebet. Sore di Pasar Minggu. Nah ketika di Tebet. Gereja kecil. Yang hadir enggak banyak. Jadi kelihatan sekali. Enggak ada 20 orang. Tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya tentang seseorang. Saya enggak kenal siapa orang ini. Jelas selama saya mengajar, Roh Kudus bilang begini.
Nah selesai kebaktian saya sempat kehilangan dia karena mau sibuk ini. Tapi Tuhan baik, dia masih nunggu di depan gereja. Nah ringkas cerita saya minta nomor teleponnya. Minggu malam itu saya langsung sampaikan apa kata Tuhan tentang dia. Dia kaget saudara. Senin siang pas kami berdua suami istri lagi ada urusan di daerah Jakarta Barat. Lalu saya tanya dia, kamu lagi apa? Boleh enggak ketemu? Dia kaget. Ya udah. Nah ternyata mereka ini orang dari anak-anak muda dari pulau lain. Yang ini dari Sulawesi Utara, yang satu dari NTT, yang satu dari Halmahera. Jadi mereka bertiga ya sedang menunggu keputusan suatu perusahaan pelayaran kapal Jepang penangkap ikan tuna. Tapi sudah 3 bulan gak ada kepastian. Mereka ini bingung mau ngapain. Uang mereka juga sudah habis. Aduh waktu cerita itu. Akhirnya 3 orang itu manggil saya papa. Manggil istri saya mama. Nah pas makan siang itu ada anak rohani kami dari Cirebon. Wih mendengar kesaksian mereka. Dia mikir. Nah luar biasanya tertolong 3 anak ini. Tadi pagi mereka diberangkatkan ke Cirebon. Malam ini mereka diwawancara untuk bisa kerja di Indomarko yang ada di Cirebon. Saya bilang Tuhan ajaib sekali perbuatanmu. Hanya karena saya mendengar perkataan Tuhan tentang seorang. Ternyata ada 2 temannya lagi. Lagi sekali. Awas yang egois dan pelit. Hanya sibuk ngurus diri sendiri saja. Malam ini saya menunggu berita mereka. Apa hasil wawancaranya? Maka itu bagaimana memposisikan cukup katakan sepatah kata saja. Hal keempat, ayat 8. Apa motivasi dan alasan perwira ini dengan kalimat cukup katakan sepatah kata saja. Apa alasannya? Ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan. Walaupun dia jenderal. Sebab dia punya pimpinan. Yaitu kaisar di Roma. Dan di bawahku walaupun aku bawahan. Aku juga jenderal. Ada pula prajurit. Lihat sistem militer ini. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi. Maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang. Maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini. Maka ia mengerjakannya. Baru setelah Tuhan Yesus mendengar perkataan perwira ini. Ayat 9 tadi. Setelah Yesus mendengar perkataan perwira itu. Heranlah ia. Lalu berkata kepada orang banyak yang mengikuti dia. Iman sebesar ini belum pernah kudapatkan sekalipun di antara orang Israel. Apa yang Tuhan Yesus maksud? Saudara, ternyata ini salah satu cara untuk mengerti firman Tuhan Yesus. Yang banyak sekali diucapkan dan membuat orang bingung. Contoh, kalau saudara baca Lukas 14 ayat yang ke-26, bingung. Barang siapa tidak membenci saudaranya, membenci ayahnya, membenci ibunya, membenci keluarganya, ia tidak dapat menjadi muridku. Wih, kok sadis sekali. Nah, sayang terjemahnya kurang tepat. Bukan membenci. Lebih mengasihi siapa. Nah, firman itu tidak bisa kita mengerti tanpa mempergunakan sistem militer.
Tidak semua kita pernah jadi anggota militer. Tapi semua sistem militer seluruh dunia itu sama. Saya persingkat. Seorang prajurit yang mendapat perintah komandan hanya ada 2 kata. Bukan 2 kalimat, 2 kata. Siap, laksanakan. Prajurit yang dapat perintah dari komandan tidak boleh siap laksanakan. Tapi istri melahirkan, saya mau nengok dulu. Siap laksanakan, maaf ayah meninggal, saya mau ngubur. Maka itu Tuhan Yesus berkata, yang mati biar ngubur orang mati. Tapi kamu ikuti perintahku. Nah ini sistem militer. Jadi lebih mengutamakan komandan daripada keluarga. Bukan benci dalam arti gak suka, lain. Contoh lain lagi. Jenis ini gak bisa diusir kalau tidak dengan doa dan puasa. Hari itu murid-murid melaporkan kepada Tuhan Yesus, Guru, kenapa kami gak bisa ngusir setan ini yang merasuki anak ini? Ingat jawaban Tuhan Yesus, jenis ini gak bisa diusir kalau gak dengan doa dan puasa. Tapi kita gak menyadari kalau itu sistem militer. Akhirnya hampir semua gereja menggunakan ayat itu, mau pelayanan ke daerah yang apa? Ya, mau pelayanan ke orang kerasukan setan. Wih, ini gawat ini berat ini. Ayo kita doa dan puasa menurut perintah itu. Tapi kalau cuma doa dan puasa saja, tidak menggunakan sistem militer, nggak akan menang. Nah, apa artinya dalam sistem militer di sebuah peperangan, komandan melihat kekuatan musuh bertambah, senjata musuh bertambah hebat, maka komandan akan minta prajuritnya konsolidasi, retreat, mundur sejenak. Itu doa dan puasa. Nah, ketika komandan minta prajurit mundur sejenak, konsolidasi, di situ ada 3 hal penting yang prajurit harus dengar. 1, informasi. Bagaimana situasi perang ini? Musuh bagaimana? Senjata bagaimana? Setelah mendengar informasi, maka komandan akan memberi strategi. Bagaimana nanti? Ingat peperangan Daud melawan orang Filistin di 2 Samuel 5? Yang pertama Daud tanya, Tuhan jawab, maju. Tapi kedua kali, jangan maju. Buat gerakan melingkar, serang dari belakang. Nah itu strategi. Yang ketiga, prajurit harus mendengar, harus ada komunikasi dengan komandan. Nah itu artinya jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Jadi bukan cuma enggak makan, enggak minumnya, bukan. Nah kalau saudara rajin puasa tapi enggak dengar informasi, strategi dan komunikasi jadi dari komandanmu, maka setan enggak akan kalah. Karena saudara perang cuma modal mulut bau, maaf. Bukan itu. Percuma puasa, tapi kalau tetap budek dan tuli, maaf. Percuma. Banyak yang salah dalam konsep ini. Maka itu ini hal keempat. Perwira ini diskusi dengan Tuhan Yesus dengan sistem militer. Seorang prajurit tidak boleh ada kata tidak, nanti tidak ada. Prajurit harus selalu ada kata siap, laksanakan. Tidak ada alasan, tidak ada bantahan, tidak ada diskusi. Siap, laksanakan. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar
iman perwira ini dengan sistem militer. Walaupun aku jenderal, aku ini bawahan. Aku harus tunduk dan taat kepada yang di atasku. Tapi kepada prajurit-prajuritku, kalau aku katakan datang, harus mereka datang. Aku suruh pergi, mereka pergi. Wih saudara. Saya ulangi lagi. Hari-hari ini, kemutlaqan. Saya harap saudara mengerti kata ini. Hari-hari yang makin ngeri ini, Omikron ada di mana-mana. Kemutlaqan saudara dan saya untuk selalu berkata siap laksanakan. Itu seberapa jauh. Kalau saudara masih lebih takut orang ngomong apa, ya udah lanjutkan. Tuhan gak akan berkuasa di hidup. Cukup katakan sepatah kata firman-Mu. Karena aku ini bawaan. Aku tunduk pada kaisarku. Aku juga punya prajurit. Mereka tunduk pada perintahku. Itu luar biasa. Saya ulangi. 4 hal ini. 1. Seberapa besar hati saudara untuk sesama. 2. Perkataan siapa yang kita dengar. Posisikan Yesus sebagai apa di hidup kita. 3. Bagaimana kita menghargai firman, cukup katakan. Maka yang keempat. Penundukan diri kita kepada yang kita sebut Tuhan. Mutlak atau tidak. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Lihat ayat 10. Wih, akhirnya seperti ini. Ayat 10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Saudara dengar. Permintaan perwira itu kan jelas, cukup katakan sepatah kata saja. Saya tanya, Tuhan Yesus sempat ngomong gak sepatah kata itu? Tidak. Sempat berdoa? Tidak. Sempat ngusir penyakit yang mengganggu orang itu? Tidak. Sempat menumpangkan tangan? Tidak. Jadi ya gak ngapa-ngapain. Saudara kagum gak pada kedahsyatan firman ini? Rajin berdoa bagus. Doa pagi, doa siang, doa malam. Ya kapan kerjanya kalau doa terus. Doa puasa bagus. Bahasa roh luar biasa. Baca Alkitab setiap hari sekian pasal. Hebat. Tapi tanpa penundukan diri mutlak di hadapan firman itu, maka semua aktivitas rohani kita tidak akan jadi apa-apa. Masih ingat awal COVID tahun 2020? Maaf. Wih, Mazmur 91 menjadi andalan buat jutaan murid Yesus di dunia. Betul enggak? Mazmur 91. Tapi saya ngajar. Percuma kamu hafal Mazmur 91. Akhirnya jadi mantra. Tapi kalau ayat 14 tidak kau lakukan. Firman itu cuma di bibir. Ayo kita baca sebagai ayat terakhir. Mazmur 91 ayat 14. Ini kuncinya. Ampuni kami Tuhan. Oh, apalagi sekarang Omikron. Aduh, percuma hafal ayat. Sungguh keren. Hatinya ngapain?
melekat kepadaku. Sampaikan kepada saudara-saudara kita yang gak ikut mendengar firman ini, tapi masih hanya mengucapkan Mazmur 91. Percuma, nanti jadi mantra, cuma ulang-ulang ayat. Kalau hati kita tidak melekat kepada Bapa di surga, nol besar. Ini yang Tuhan minta. Melekat enggak hati kita kepada Tuhan? Saya rasa enggak perlu ya saya uraikan. Apa sih melekat? Ya nempel, bergantung. Enggak bisa lepas dari Tuhan. Sudah begitu atau tidak hidup ini? Atau uang masih jadi andalan saudara? Lihat, tahun 2021 obat cacing jadi terkenal. Susu beruang jadi terkenal. Hanya gara-gara orang ngomong. Kata orang. Saya enggak tahu lagi nih hari-hari ini ada susu apa lagi yang terkenal. Maaf. Aduh, sudahlah saudara. Boleh jaga kesehatan itu wajib. Tapi lebih penting hati ini. Melekat ke siapa? Masih belum selesai. Apa hasilnya? Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Ayo Mazmur 91 ayat 14. Terjadi dua hal hebat. Saya ulangi. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Apa hasilnya? Satu, Bapa di surga. Tuhan kita akan ngapain? Meluputkan kita. Yang kedua, aku akan membentenginya. Wih, cari berapa terjemahan yang lain. Ini luar biasa. Meluputkan dan membentengi. Lebih hebat dari masker yang kita pakai. Lebih hebat dari hand sanitizer, pembunuh kuman di udara di mana saja. Lucu ya. Hari-hari 3 tahun berjalan ya sekarang ini tahun ketiga itu COVID 2020, 2021, sekarang 2022. Orang hobinya semprot kemana-mana. Ini tangan saya sampai rusak ini saudara, kering semuanya. Ya memang harus berhati-hati, nggak bisa sembrono. Tapi percaya nggak? Semua itu hanya Tuhan yang bisa meluputkan dan membentengi kita dari semua virus yang jahat. Lalu kalimat terakhir ayat 14. Saudara dan saya ada di situ enggak? Sebab ia, yaitu kita, mengenal nama Bapa di surga, Yahweh Adonai Elohim. Mengenal namaku, cari namanya. Jangan cuma nyebut namanya, nama-nama, tapi kita enggak nyebut siapa nama itu. Namanya jelas Yahweh, enggak usah diragukan lagi. Saya enggak mau berdebat, saya enggak mau diskusi. Karena ia mengenal namaku. Ini luar biasa. Mari masing-masing kita jujur pada diri kita sendiri. Musik siapkan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Penyanyi singer bantu saya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup.
Ayo saudara, kita enggak cuma nyanyi, hafal. Tapi cek, betulkah dia Tuhan kita? Betulkah dia Raja di hidup ini? Atau ada yang lain? Saudara-saudara dimanapun saudara berada yang ikut belajar ini. Khususnya saudara yang sedang dinyatakan positif. Gak usah takut. September 2020. Salah seorang anak saya dari Bali, dia gembala namanya Wimko. Dia mempunyai sebuah pengertian dan saya pakai sampai hari ini. Ternyata semua yang diizinkan Tuhan positif COVID. Anak saya berkata, ayo kita kuliah di Akademi COVID-19. Wih keren. Jadi siapapun seorang yang dinyatakan positif, ayo. Hiduplah. Belajar bersama Roh Kudus. Ayo kita katakan lagi. Engkaulah Tuhan. Saya serahkan pada Pak Gembala, berdoa untuk kita. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan Yesus. Sungguh satu kesempatan yang luar biasa Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, yang Kau sudah ajarkan kepada kami Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kami hati yang rendah untuk memeriksa diri kami sendiri. Sungguhkah Tuhan itu adalah Tuhan bagi kami? Tuhan, ajar kami untuk sungguh-sungguh menghidupi firman yang baru saja kami dengar Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Pendeta Daniel Alexander Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan Yesus, Engkau pakai dia untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tutup bungkus dia, berikan dia hamba-Mu ini kesehatan yang sempurna Tuhan, supaya dia bisa menjadi kesaksian dimanapun Tuhan tetapkan dia berada. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Ada mereka yang sedang sakit Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Pendeta Andre Setiawan Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk Dona Tuhan. Hamba berdoa untuk Hani dan untuk Raymond Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati mereka, pulihkan kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus juga Shani dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan segala pujian, hormat, ucapan syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sekarang hamba-hamba Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu. Pulanglah dan terimalah berkat terbaik daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Belas kasihan dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus ada padamu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you.